Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya kepada kita. Kita boleh berkesempatan untuk mendengarkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Namun saudaraku, sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya rindu saudara melihat gambar ini. Apa yang terlintas di pikiran saudara ketika saudara melihat gambar ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya sepemikiran, sependapat bahwa dalam gambar ini tidak ada yang namanya kedamaian. Adanya malah keributan, adu argumen, saling pukul di sana. Betul saudaraku? Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya kita boleh terhindar dari hal ini. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, maha penyayang, Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat Tuhan, atas pimpinan Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu memakai Roh Kudus Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh menggunakan ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya akan bawakan pada pagi hari ini berjudul Love Like Lion, 3L, atau bahasa Indonesianya cinta kasih seperti singa. Suatu kali saudaraku, ada seorang pemuda yang berkuliah di satu perkuliahan yang berasrama. Di dalam sadinya, dia mempunyai satu tugas yang ditugaskan oleh dosen. Tugasnya ini tugas praktek, saudara. Dan tugas ini mempengaruhi daripada nilai akhirnya nanti. Jadi kalau ketika dia tidak lakukan tugas akhir ini, tugas praktek ini, maka kemungkinan nanti nilainya akan berdampak tidak baik. Satu kali dosennya pun menyuruh dia atau mengarahkan dia untuk melakukan tugas prakteknya ini. Namun, dia tidak sendiri, saudaraku. Pemuda ini bersama dengan teman-temannya ditugaskan oleh dosen. Singkat cerita, mereka pun datang di tempat yang sudah ditentukan oleh dosen untuk mereka bersihkan tempat itu. Di sana mereka bersama-sama mengerjakannya. Ada yang menyapu, saudaraku. Ada juga yang menggunting rumput. Ada juga di sana yang menyirami bunga. Dan juga ada yang memperbaiki tanaman-tanaman yang ada di sana, saudaraku. Mereka saling membantu saat itu. Dan saudara tahu, hanya membutuhkan waktu 3 jam mereka boleh menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan memang benar kelihatan sangat bersih tempat itu ketika mereka selesai mengerjakannya. Selesai mereka bekerja, mereka bersepakat untuk pergi bermain. Singkat cerita, mereka selesai, mereka kembali ke asrama mereka. Saat mereka selesai beristirahat, mereka pun kembali lagi untuk bermain bersama-sama. Sampai di lapangan, mereka bermain badminton, saudara. 1 jam pertama tidak terjadi apa-apa dalam permainan mereka. Masuk ke 1 jam setengah, masih sama, mereka masih senang-senang bermain. Tapi masuk ke 2 jam, saudaraku, tiba-tiba pemuda ini mengalami satu kecelakaan. Ketika dia ingin memukul bola, dia melompat, saudara. Saat dia menjatuhkan kakinya kembali, dia salah jatuh dan mengakibatkan kakinya, saudara, keseleo atau terkilir. Sehingga pada saat itu akhirnya pun dia langsung istirahat di samping daripada lapangan itu. 5 menit kemudian, saudaraku, sementara pemuda ini beristirahat, ketika dia ingin bangun kembali, dia sudah tidak kuat, saudara. Saat matanya tertuju ke bawah, ke kakinya, dia melihat kakinya sudah bengkak seperti gempalan tangan anak bayi, saudaraku. Sehingga dia tidak bisa berjalan. Bahkan mau berdiri sangat sulit, saudara. Melihat itu, teman-temannya yang lain langsung datang menghampirinya. Mereka langsung mengangkat teman ini bersama-sama. Mereka menggotong dia, membawa dia ke tempat penyembuhan terdekat. Mereka mencarikan dia kendaraan, saudaraku, untuk dibawa ke tempat penyembuhan terdekat. Di dalam Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat yang 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi
saling mengasihi. Kasih yang mereka tunjukkan di dalam kelompok mereka begitu luar biasa. Mulai dari bekerja, saudara, sampai mereka bermain, mereka sangat kompak. Menandakan mereka begitu saling mengasihi. Berbicara tentang kasih, saudaraku, kasih ini sudah ada mulai dari zaman penciptaan. Papa dan mama kita, yang pertama Adam dan Hawa, mereka saling mengasihi pada saat masa penciptaan. Dan bahkan binatang-binatang makhluk hidup yang lainnya di sana, saudara, juga saling mengasihi. Kalau kita tahu, saudara. Sekarang kalau kita lompat di dalam zaman kita saat ini, ada banyak jenis kasih yang kita akan temukan dan kita pasti sudah pernah rasakan. Mulai yang pertama, saudara, mulai dari kasih yang pertama itu adalah kasih kepada keluarga. Saya yakin dan percaya kita semua sudah merasakan kasih dalam keluarga. Yang kedua, saudaraku, ada kasih kepada pasangan kita atau kasih dari pasangan kita. Beberapa dari kita pasti sudah merasakan ini dan mungkin beberapa dari kita akan merasakan ini. Dan yang ketiga adalah kasih Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya juga kita semua pasti sudah merasakan kasih kepada Yesus Kristus. Dan kasih yang terakhir yang menjadi topik kita adalah kasih kepada kelompok. Inilah yang akan kita pelajari dalam firman kita, saudaraku. Judul firman saya tadi, Love Like Lion, cinta kasih seperti singa. Kalau kita berbicara tentang singa, di dalam firman Tuhan, banyak sekali cerita yang memakai peran daripada singa ini. Mulai dari yang paling populer, Daniel di lubang singa, itu memakai peran singa di sana. Ada juga Samson, ya, yang melawan singa, juga memakai peran singa. Tetapi saudaraku, pada pagi hari ini, saat ini kita tidak akan memakai cerita dari situ. Kita akan langsung mengambil daripada kehidupan singa. Ada hal yang unik di dalam kehidupan singa ini, saudaraku. Saya sempat search di Google, lebih tepatnya di Wikipedia, dikatakan seperti ini. Singa, bahasa Sanskerta, Sima, atau nama ilmiahnya Panthera leo, adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dalam menjaga daerahnya. Kita lihat, saudara, singa hidupnya berkelompok. Dan di dalam kelompok mereka sudah mempunyai satu masing-masing tanggung jawab. Mereka sudah menentukan opsi-opsi yang mereka akan lakukan. Mereka berkomitmen untuk melakukannya ini, saudaraku. Singa betina tadi dikatakan lebih dipercaya untuk mencari makanan mangsa. Sedangkan singa jantan lebih dipercaya untuk menjaga daerah kekuasaannya. Mereka betul-betul saling bekerja sama di dalam kelompok mereka. Kita adalah suatu kelompok yang dengan iman kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Kita dituntut untuk menjaga keutuhan kelompok kita. Itu sebabnya, saudaraku, ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka kita lakukan itu demi nama Tuhan saja. Bukan karena pemimpin, bukan karena dia atasan kita, bukan karena dia mungkin dosen, ataupun yang lebih tinggi daripada kita. Tidak, saudara. Kita lakukan itu demi nama Tuhan. Sehingga ketika kita lakukan tanggung jawab itu, ada masalah di sana, kita tetap masih bersuka cita karena Tuhan yang akan bantu kita. Amin, saudaraku. Kita dituntut untuk saling mengasihi dalam kelompok kita. Tetapi, saudaraku, masih banyak, masih sering terjadi hal seperti ini di dalam kelompok kita. Berantem, saudara. Adu argumen. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Sudah pasti tidak, saudaraku. Ada orang senggol sedikit kepada kita, apa? Kita langsung marahi dia. Kita seringkali terlena dengan amarah, emosi kita sendiri, saudara.
Yesus mau kita saling mengasihi di dalam kelompok kita. Yang dia mau juga adalah sebaliknya, yaitu kekompakan dalam kelompok kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mengakui mengenal Allah, tapi seringkali kita punya kelakuan tidak seperti yang dimaksudkan Allah. Kita mengakui sudah menerima kasih Allah, tetapi sulit kita mau lakukan kasih Allah ini kepada sesama kita. Sedikit masalah yang muncul kepada kita, langsung kita ambil satu kesimpulan, dia begini, dia yang buat, bukan kita. Kita langsung menyalahkan orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 42 sampai 47. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini menceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Pola persekutuan umat mula-mula yang terdapat dalam cerita ini, saudaraku, adalah suatu contoh pola kehidupan, pola persekutuan yang harus ada juga di dalam kelompok kita. Ya. Memperhatikan satu dengan yang lain, itu sudah menjadi fondasi paling utama mereka. Dikatakan di sana, saudaraku, mereka ini hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual mereka, saudaraku, dengan berdoa dan belajar firman Tuhan. Bahkan saudara, ketika mereka mempunyai satu masalah di dalam kelompok mereka, mereka selalu langsung bekerja sama untuk menyelesaikannya. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama, saudara. Ini yang luar biasa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lihat saudaraku, luar biasa. Mereka menganggap kepunyaan mereka adalah milik bersama. Ketika di antara mereka ada yang mempunyai kelebihan, saudara, mereka menganggap kelebihan itu bukan punya mereka, itu punya bersama. Mungkin saudara, kalau mau saya bayangkan di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kalau kita punya kelebihan, berkat yang lebih, apakah kita berpendapat bahwa ini juga punya orang lain? Saya yakin tidak, saudara. Padahal saudara, jemaat mula-mula, ketika mereka melihat saudaranya kesusahan, mereka bahkan rela berkorban untuk apa? Menjual harta milik mereka. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik. Demi siapa? Ya demi mereka yang kekurangan, saudara. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Lihat saudaraku, mereka rela berkorban. Nyawa mereka korbankan demi sahabat-sahabat mereka pada saat itu. Jemaat mula-mula. Ellen G. White di dalam bukunya Kisah Para Rasul halaman 438 alinea ketiga juga mengatakan, kasih inilah dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri.
Saudaraku, jemaat mula-mula mempunyai kasih yang lahir daripada surga. Itu alamiah, saudara. Bukan karena dibuat-buat. Bukan karena ingin dipandang, saudara. Bukan karena, oh saya banyak harta. Saya yang bantu dia waktu itu. Saya yang membantu dia dalam kesusahan dia pada saat itu. Tidak, saudara. Mereka lakukan itu memang betul-betul lahir daripada surga, dikatakan oleh Mrs. White dalam buku Kasih yang dilahirkan dari surga. Tidak perlu, saudara, untuk kita menunggu menjadi pejabat. Tidak perlu kita untuk menunggu menjadi seperti Bill Gates atau menjadi seperti orang-orang yang kaya di luar sana untuk membantu orang. Kita bisa membantu mereka, saudara, dengan kita punya fisik. Bahkan, saudara, kita rela berdoa, meluangkan waktu kita saja untuk mendoakan mereka. Itu sudah menjadi bagian kasih kita kepada mereka. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Yesus Kristus dalam pelayanannya, saudara tahu, ada banyak mujizat dia buat. Dia banyak mengajari orang, bukan hanya berkhotbah, tapi dia mengajari. Dan yang paling luar biasa, dia selalu melawat orang yang sakit mungkin, atau yang sedang mengalami kesusahan. Mata Yesus itu sangat sensitif ketika ia melihat orang-orang yang sedang kesusahan, saudara. Ketika dia berjalan di dalam perjalanan pelayanannya, dia melihat ada orang yang kesusahan, dia tidak bisa. Dia harus datang ke sana, dia harus bantu, saudara. Sensitif sekali matanya melihat orang yang kesusahan. Ini yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan, saudara, bantu mereka. Dan ingat, kelebihan yang kita punya itu bukan punya kita, saudara. Saya mau ingatkan, itu bukan punya kita, itu punya mereka yang berkekurangan dosa. Amin, saudara. Mari kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Kita buka firman Tuhan kita, saudara. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Cerita ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel yang bertemu dengan orang Amalek sehingga mereka pada saat itu bertemu di Refidim, mereka berperang. Kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ketika Musa mendengar bahwa mereka bertemu dengan orang Amalek, Musa pun langsung menyuruh Yosua untuk memilih orang yang bisa berperang pada esok hari. Namun, saudara, ada yang unik di sini. Ketika Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang, dikatakan di kalimat berikutnya, katanya, besok aku, Musa, akan berdiri di puncak bukit di tengah memegang di bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudaraku, kalau saya seperti Yosua, mungkin saya akan berpikir, Musa, saya mau berperang besok ini. Terus, ngapain Anda cuma naik ke bukit? Mau piknik? Mungkin begitu, saudara. Tapi, Yosua tidak berpikiran seperti itu. Dia tetap melakukannya. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudaraku, kejadian yang luar biasa ini terjadi di ayat 11. Mari kita lihat, saudara. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Oh, ternyata saudara, ini yang Musa lakukan. Keajaiban yang luar biasa dia buat di bukit itu. Ketika dia angkat tongkatnya, saudara, maka bangsa Israel itu sangat kuat, mereka saat berperang. Tetapi kalau ia turunkan sebaliknya, mereka akan lemah dan orang Amalek lah yang kuat. Ini keajaiban yang Musa buat.
Dan ia dapat ini daripada Tuhan. Ayat yang ke-12 selanjutnya mengatakan, maka penata tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Musa juga manusia biasa, saudara. Ketika dia mengangkat tongkatnya, dia merasa penat. Saudara, saya sempat cari ya di internet, kalau orang berperang itu tidak cukup cuma 4 jam, 5 jam, saudara. Kadang setengah hari mungkin paling sedikit. Atau mungkin bisa berhari-hari, bisa sampai seminggu. Itu sebabnya, saudara, ketika Musa mengangkat tongkat itu, dia merasa capek, saudara. Dia penat tangannya. Sehingga ya dikatakan bahwa maka diletakkanlah di bawahnya sebuah batu supaya ia duduk di atasnya. Jadi Harun dan Hur ketika naik di sana bukan diam-diam saja, saudara. Mereka ternyata membantu Musa mengangkat batu untuk Musa duduk. Dan bahkan, saudara, di kalimat berikutnya, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang sisi yang satu, seorang sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lihat, saudaraku. Ternyata yang mereka lakukan di atas bukit itu bukan main-main. Bukan mau piknik, saudara. Tetapi ada keajaiban yang mereka buat. Dan Hur dan Harun dan Hur, ya, tidak diam-diam saja pada saat itu. Tapi mereka juga ikut membantu, menopang tangan Musa yang penat itu. Sekarang pertanyaannya, saudara. Yang mereka lakukan ini, apakah untuk kepentingan sendiri, mementingkan diri sendiri? Apakah mungkin mereka lakukan ini, mungkin bagi Yosua, saya yang berperang di bawah, Anda cuma di atas saja. Jadi saya yang paling diutamakan di sini. Apakah begitu? Atau mungkin Musa, kalian berperang itu tidak bakal kuat kalau bukan karena tongkat ajaib ini yang saya angkat. Atau mungkin Harun dan Hur juga berpendapat, Musa, kamu gak bakal kuat angkat itu tongkat kalau bukan karena topangan kami berdua. Apakah mereka berpendapat sebegitu, saudara? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan itu adalah bekerja sama untuk apa? Untuk kemenangan bersama. Yosua berperang di bawah. Musa mengangkat tongkat ajaib supaya mereka kuat. Harun dan Hur menopang tangan Musa supaya dia tidak penat. Semua mereka lakukan itu untuk tidak mementingkan diri, tetapi untuk kemenangan bersama. Mereka begitu saling mengasihi di dalam tugas-tugas mereka. Setiap tanggungan, opsi yang mereka sudah tentukan, mereka lakukan itu, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka menang di dalam peperangan itu. Luar biasa. Semua itu karena mereka saling mengasihi, saudara. Di dalam buku penginjilan sel hidup yang berhasil, dituliskan oleh Min Buke dan Raymond M. halaman 263, mengatakan bahwa tidak ada satu kasih kekuatan yang lebih besar dan lebih megah daripada kasih yang menangkap dan menggerakkan pemikiran manusia. Sebab murid-murid yang ditangkap oleh kasih Kristus telah dipenuhi oleh kasih tersebut. Maka setiap kata dan doa yang mereka ucapkan akan menggerakkan dan meyakinkan pemikiran orang-orang di berbagai tempat. Di bawah pengaruh dari kasih ini, begitu banyak orang yang ditobatkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Oh, saudaraku, ternyata kasih yang sudah kita buat, yang sudah berhasil kita lakukan di dalam kelompok kita ternyata juga harus bagikan kepada orang-orang yang berada di luar kelompok kita. Dikatakan di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudaraku, lihat, kita dituntut lagi untuk menabur benih di luar daripada komunitas kita. Ketika saudara dan saya melakukan perjalanan kemanapun, mungkin pergi bekerja, mungkin pergi
berkuliah atau bersekolah, atau melakukan hal yang lain. Saudara, kita tanpa sadar sedang menabur benih. Dan menjadi pertanyaan sekarang, apakah benih yang kita tabur itu baik atau tidak? Suatu kali, saudara, ada seorang pemuda yang bekerja di satu perusahaan. Dia baru, saudara. Masih baru di dalam pekerjaan itu. Setiap pagi dia selalu datang lebih dulu. Makanannya ia bawa makanan yang sehat, saudara. Sayur, ikan, makanan yang sehat, bergizi. Bahkan, saudara, ketika teman-temannya yang lain mau menawarkan dia minuman-minuman mungkin bersoda, minuman yang lain mengandungan kafein, dia tidak pernah meminum, dia tidak pernah mau mengambil. Sontak, saudara, dengan apa yang ia lakukan itu, membuat beberapa teman yang lain menanyakan kepada dia, "Bro, kenapa kamu tidak minum ini? Kenapa kamu tidak mau minum dari minuman yang telah kami kasih?" Akhirnya aku baru menjelaskan, saudaraku, "Oh, saya tidak minum ini, saya menjaga kesehatan saya." Saudaraku, di dalam kehidupan kita harus menabur benih yang baik. Karena tadi seperti yang dikatakan Markus 4 ayat 26 dan 27, kita tidak tahu ya, malam kita tidur, siang kita bangun, ternyata benih itu mengeluarkan tunas. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menyampaikan kasih yang kita sudah buat di dalam kelompok kita kepada mereka di luar. Kita berikan benih yang terbaik, sehingga kita menarik perhatian mereka, saudara. Sehingga dengan begitu, ya, akan ada muncul keluarga Allah yang baru, saudaraku. Amin. Saya sempat search sekali lagi, saudara. Mengapa sih ini harus hidup berkelompok? Ternyata jawabannya seperti ini, saudara. Sehingga hidup berkelompok dengan tujuan agar mempermudah dalam memperoleh mangsa. Selain itu, sehingga berkelompok untuk memperluas area kekuasaan. Kalau saya mau tambahkan dan saya rubah sedikit kalimat ini, maka akan jadi begini, saudara. Kita, umat Allah, hidup berkelompok dengan tujuan agar mempermudah dalam memperoleh umat Allah yang baru. Selain itu, kita umat Allah berkelompok untuk memperluas kabar firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saya yakin, saudaraku, kita adalah kelompok yang sama percaya kepada Tuhan. Kita yang selalu menjaga keutuhan di dalam kelompok kita. Kita diciptakan tanpa sengaja oleh Tuhan untuk menjadi terang di dalam kelompok kita kepada kelompok yang di luar. Orang-orang yang di luar. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ellen G. White juga di dalam bukunya Kisah Para Rasul, halaman 11, bagian 1 dan 12, bagian 3 mengatakan, jemaat itu adalah benteng Tuhan, kota perlindungannya yang dipertahankannya dalam dunia yang memberontak. Allah memilih Israel untuk menyatakan tabiatnya kepada manusia. Ia mengingini mereka untuk menjadi mata air kehidupan kepada dunia. Kepada mereka telah dipercayakan ramalan surga, kenyataan kehendak Allah. Saudaraku, saudara dan saya saat ini sedang dibutuhkan oleh Tuhan. Kita adalah laskar-laskar Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk selalu menjaga keutuhan. Sehingga dengan berhasil menjaga keutuhan, kita boleh menyampaikan keutuhan ini, kasih ini kepada orang yang di luar kita. Pada pagi hari ini, saudaraku, pada saat ini juga, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk memiliki kasih seperti Singa, di mana setiap tanggungan yang sudah diberikan, opsi-opsi yang sudah ditentukan, kita boleh lakukan. Sehingga itu boleh berbuah baik di dalam kelompok kita.
Apapun yang tanggung jawab yang diberikan kepada kita, lakukanlah itu demi nama Tuhan, sehingga itu akan penuh dengan sukacita. Keterlibatan saudara dan saya pada saat ini, di zaman ini saudara, sangat dibutuhkan oleh Tuhan kita. Ia mau kita ikut serta dalam pekerjaannya. Kita dituntut untuk selalu jaga keutuhan kita. Sehingga saudara, ingat, ketika kita sudah berhasil menjaga keutuhan itu, kita harus sebarkan di orang-orang yang ada di luar. Kita harus sebarkan kasih ini kepada mereka yang ada di luar komunitas kita. Sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan banyak keluarga Allah yang baru yang akan datang. Dan dengan begitu saudara, kita tanpa sadar sedang melakukan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin saudaraku. Bagai ayat penutup saudaraku, Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudaraku, menjadi kerinduan Tuhan untuk kita selalu mengasihi. Hukumnya yang utama, mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan dengan kelompok kita yang kita sudah bangun untuk mendatangkan keluarga Allah yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami belajar banyak Tuhan mengenai hal mengasihi. Tuhan ajari kami untuk selalu setia mengasihi satu dengan yang lain. Melalui firman ini Tuhan kami diperkuat untuk menjaga keutuhan di dalam kelompok kami. Dan Tuhan, sehingga kami ketika berhasil membuat keutuhan dalam kelompok, maka tuntunlah kami Tuhan untuk menyebarkan kasih ini kepada orang yang di luar kami. Sehingga dengan demikian maka akan banyak keluarga Allah yang datang yang baru. Dan Tuhan, dengan begitu, maka Engkau akan segera cepat datang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami telah dengar. Biarlah ini boleh kami tanamkan betul-betul di dalam hati dan pikiran kita. Dan bukan hanya kami dengarkan, tapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kita juga Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.